wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil analisis studi kasus pada perusahaan Sejahtera Food. Selamat menyaksikan. Oke, langsung saja ke pembahasan. Perusahaan Sejahtera Food sedang mengalami beberapa kendala serius, khususnya pada risiko keuangan. Pertama, arus kas perusahaan tidak stabil karena banyak pelanggan yang melakukan pembelian secara kredit. Kondisi ini berisiko menyebabkan keterlambatan penerimaan kas, sehingga perusahaan bisa mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, seperti pembayaran operasional. Kedua, terdapat risiko kredit macet, yaitu kemungkinan pelanggan tidak membayar tepat waktu atau bahkan gagal bayar. Hal ini dapat menimbulkan kerugian finansial bagi perusahaan. Ketiga, kenaikan harga bahan baku menyebabkan biaya produksi meningkat. Dampaknya, margin keuntungan perusahaan menurun, bahkan berpotensi menyebabkan kerugian jika tidak diimbangi dengan kenaikan harga jual. Secara keseluruhan, risiko keuangan ini berdampak langsung pada likuiditas, profitabilitas, dan stabilitas keuangan perusahaan. Jika tidak segera ditangani, risiko ini dapat mengganggu kelangsungan operasional perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu identifikasi risiko. Pada aspek risiko operasional, mesin produksi sering mengalami kerusakan dan perusahaan hanya bergantung pada satu pemasok tunggal. Hal ini menyebabkan produksi terhenti jika terjadi keterlambatan pengiriman. Di sisi risiko SDM, beberapa karyawan berpengalaman mengundurkan diri dan terjadi konflik internal antar berbagai produksi serta pemasaran terkait target kerja. Baik, di sini saya akan mengidentifikasi risiko pemasaran dan risiko paling kritis. Nah, di sisi risiko pemasaran, Sejahtera Food menghadapi penurunan penjualan akibat munculnya pesaing yang lebih inovatif. Ditambah lagi, adanya ulasan negatif dari pelanggan di media sosial terkait kualitas produk. Nah, dari seluruh masalah tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa risiko operasional, terutama ketergantungan pada pemasok tunggal dan kerusakan mesin, ialah yang paling kritis karena berdampak langsung pada kelangsungan produksi. Selanjutnya ada strategi mitigasi. Untuk mengatasi risiko tersebut, kami mengusulkan strategi mitigasi. Perusahaan perlu segera melakukan deverifikasi pemasok agar tidak bergantung pada satu pihak saja dan melakukan pembenahan mesin secara rutin. Dari sisi keuangan, kebijakan kredit harus diperketat agar menjaga stabilitas arus kas. Baik, kita masuk kepada materi terakhir. Selain itu, perusahaan juga perlu untuk bagaimana memperbaiki sistem kompensasi untuk menahan laju pengunduran diri karyawan. Sedangkan untuk risiko pemasarannya sendiri, perusahaan harus lebih proaktif merespon ulasan di media sosial dan terus berinovasi agar bagaimana tetap kompetitif. Dengan pengolahan risiko yang sistematis, diharapkan kinerja Sejahtera Food dapat kembali pulih. Oke, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga analisis ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.